Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 1 Kedungpring. Tahun pelajaran 2020-2021 kelas Bahasa Indonesia kelas 8I. Anak-anakku, berjumpa lagi dengan saya Ibu Eri Sarmutianingsih. Saya di semester ini mengajar kelas 9 dan kelas 8I. Gimana kabar kalian? Bagaimana kabar kalian pagi ini? Tentu dalam keadaan sehat walafiat, bukan? Saya berharap di tengah pandemi Covid yang melanda negeri ini, kalian tetap menjaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, ikuti semua aturan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Anak-anakku, pembelajaran kali ini tidak bisa kita laksanakan secara tatap muka secara langsung. Kita adakan pembelajaran secara online atau daring. Jadi kalian nanti tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ini walaupun pembelajaran ini harus dilaksanakan dari rumah. Siap untuk mengikuti pelajaran hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, tentu kalian anak-anak yang cerdas pasti akan selalu siap untuk belajar. Anak-anakku, sebelum saya mulai pelajaran, tadi sudah ada absensi online. Apakah sudah diisi? Sudah diisi Google Form-nya tentang absen? Kalau belum, berarti setelah kelas saya ini nanti mohon dicek kehadirannya. Anak-anakku, mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Semoga pembelajaran di pagi ini menjadi lancar dan menjadi barokah untuk kalian. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku. Menginjak ke pelajaran hari ini atau pelajaran pertama dari kelas 8 ini, Bahasa Indonesia. Yang pertama tentang apa? Ada yang sudah pernah tahu? Oke, materi kita tentang ini. Ini ada sebuah contoh, sebuah teks. Coba diperhatikan dulu. Teksnya berjudul Menyesal Tak Pakai Masker. Liputan 6kom Jakarta. Ini sumbernya. Kalau kalian baca sekilas, kalau kalian pahami, kalau kalian cermati, termasuk teks apakah ini? Termasuk teks apakah ini? Liputan6.com. Berarti apa itu? Dari apa? Berita, betul. Pada kesempatan di awal ini kita nanti akan belajar tentang teks berita. Ayo coba kita renungkan kembali. Kalau dari pengamatan kalian membaca teks berita itu tadi, kira-kira apa toh yang dimaksud dengan teks berita itu? Kemarin silakan dibuka di buku siswanya halaman 3 dan 4. Di situ ditunjukkan tentang teks yang akan kita bahas hari ini, yaitu teks berita. Atau kemarin materi yang sudah saya berikan, silakan bisa dibuka juga, berisi tentang teks-teks materi tentang teks berita. Kalian bisa membaca, kalian bisa mengamati, mencermati apa yang dimaksud teks berita dan seterusnya. Pokok bahasan kita kali ini nanti yang pertama tentang ini. Yang perlu kita bahas nanti tentang unsur teks berita. Ini unsur-unsur. Nah, ini dulu. Definisi, ciri dan jenis teks berita, kemudian unsur-unsur teks berita. Untuk simpulan, struktur dan penyusunan teks beritanya akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Untuk hari ini kita fokus ke definisi, ciri dan jenis teks berita, kemudian unsur-unsur teks berita. Tujuan pembelajaran kita pagi ini berarti kalian nanti dapat mendefinisikan ciri, mendefinisikan pengertian teks berita, ciri dan jenis berita, dan yang kedua kalian mampu menunjukkan unsur-unsur teks berita. Itu yang akan kita bahas. Baiklah anak-anakku, ini kita
sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kita coba amati teks ini. Contoh teks berita ini, judulnya tentang menyesal tidak pakai masker. Nih, diliput oleh liputan6.com Jakarta. Seorang tokoh yang bernama, seorang wanita cantik yang bernama Paulan Castillo mengalami atau terjangkit COVID ya ini. Nah, di Amerika dia mengeluh, berasal dari Amerika. Dia melaksanakan menjalani perawatan kurang lebih selama 79 hari. Dari kisahnya dirawat itu, dia bercerita bahwa sebenarnya kalau waktu itu saya menuruti nasihat dari ibu saya untuk tetap memakai masker ketika bekerja, mungkin saya tidak akan terpapar COVID seperti ini. Tapi alhamdulillah dia diberikan kesembuhan karena dia dalam tidurnya bermimpi mendapatkan cahaya, sehingga mungkin itu petunjuk dari Allah untuk dia diberikan kesempatan seperti itu ya. Kalian bisa baca lebih lengkapnya di sini. Nih. Nah, ini ya. Oke, sudah. Teksnya sudah dibaca, sudah kalian pahami. Ya, kita bahas dulu yang pertama. Pengertian atau identifikasi definisi ciri materi. Nah, ini buku materinya ada di halaman 28 tadi, berarti Salman sudah membacanya. Ini dari situ, dari sumber informasi yang sudah kalian dapatkan, dari materi yang sudah kalian baca dari buku siswa, bisa disimpulkan atau bisa dirumuskan yang dimaksud dengan teks berita, yaitu laporan atau informasi yang memuat kejadian atau peristiwa yang terjadi. Itu saya ulang lagi, berarti berita merupakan teks atau informasi yang berisi kejadian peristiwa yang terjadi. Peristiwanya bersifat apa? Aktual, masih terkini, terbaru. Kalau berita sudah lampau, itu berarti beritanya dianggap berita basi. Itu ya. Yang pertama berarti teks berita, teks laporan kejadian atau peristiwa mengenai sesuatu yang terjadi. Hari ini kita melakukan pembelajaran secara virtual atau online dengan Bu Eri. Bisa kalian jadikan sebuah berita. Pagi ini, Selasa 23 Juli 2020, kami siswa kelas 8I mengadakan pembelajaran secara virtual dengan guru pendamping Ibu Eri dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Kemudian apa lagi ciri-cirinya? Kalau pengertiannya sudah, berarti kita jelaskan ke cirinya. Tadi berarti berita itu tidak boleh apa? Basi. Berita ditulis berdasarkan faktual. Faktual itu berarti berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Jadi beritanya tidak boleh berita bohong. Kalau berupa gosip itu berarti namanya nanti bukan berita ya. Belum jelas, itu berarti jangan dijadikan sebuah berita. Kemudian aktual. Aktual itu berarti terkini. Aktual, masih new, terbaru. Kemudian beritanya unik atau menarik, sehingga menarik pembaca untuk membaca. Barangkali kalau sering sampai lihat di koran itu ya, judulnya lucu, judulnya menarik, judulnya dibuat semenarik mungkin oleh penulis. Itu tujuannya untuk agar berita itu menarik untuk dibaca seseorang, untuk diminati masyarakat, seperti itu. Kemudian berikutnya ada sistematis. Artinya berarti bahasa itu berurutan, mulai dari awal berarti nanti ada strukturnya, mulai dari struktur led berita, kemudian tubuh berita, ekor berita atau bagian penutup berita, itu nanti ada. Kemudian seimbang, artinya di sini seimbang itu berarti porsi yang diberikan di berita itu seimbang antara opini, antara fakta yang diberikan dengan data yang ada di masyarakat itu seimbang. Kemudian berikutnya bahasanya harus komunikatif, karena berita itu untuk disampaikan informasi yang disampaikan kepada orang lain.
sehingga berita itu bahasanya harus bisa diterima oleh orang banyak. Artinya bahasanya bahasa komunikatif yang bisa diterima oleh masyarakat umum. Ini ya, ini tentang ciri-cirinya. Ada yang ditanyakan dulu? Bisa dipahami sampai di sini tentang ciri-ciri teks berita? Iya, bagus. Saya yakin di sini sampai kalian sudah paham betul tentang apa yang sudah saya sampaikan. Anak-anak cerdas, di sini ada Dinar, kemudian Syahidati ya. Ini, nah kalian bisa sharing ke temannya atau berdiskusi nanti kalau ada beberapa materi yang belum kalian pahami. Selanjutnya tentang jenis teks berita. Teks berita ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada teks berita secara langsung. Berarti ada live, langsung live. Kalau misalnya kalian sering bertemu melihat berita yang ada di lapangan, ada di tempat kejadian TKP, kemudian ada reporter yang menyampaikan tentang berita dan disampaikan secara langsung. Nah, itu berarti beritanya berita straight news atau berita langsung. Kemudian berita mendalam. Berita mendalam ini berita yang butuh ulasan lebih panjang. Biasanya ada di kolom-kolom majalah, kolom-kolom koran tertentu, atau biasanya ada bersambung. Berita ini ada kelanjutannya. Tidak cukup sekali itu, tetapi ada kelanjutannya, dibahas lebih dalam, dibahas sampai detail. Kemudian berikutnya ada berita penyelidikan atau investigasi news. Kalau contoh di televisi kalian sering melihat tentang berita penyelidikan, biasanya ada makanan yang memakai borak, kemudian yang narasumbernya itu biasanya wajahnya dikaburkan. Nah, itu biasanya berita-berita penyelidikan. Kemudian berita interpretasi atau interpretatif new. Ini biasanya berita-berita yang memberikan interpretasi, memberikan penilaian, memberikan berita-berita yang memberikan semacam interpretasi terhadap suatu karya, terhadap suatu pendapat, terhadap suatu orang-orang tertentu, biasanya tokoh-tokoh tertentu diinterpretasikan. Kemudian berita opini. Kalau berita opini berarti berita yang berisi opini. Biasanya ada kolom di koran itu yang berisi khusus, ada berita tetapi yang berisi tentang opini. Biasanya ada ke kolom tajuk nanti seperti itu. Ini untuk jenis berita bisa dipahami ya. Selanjutnya tentang unsur berita. Seperti yang kalian sebutkan bahwa unsur-unsur berita dalam teks berita ini tidak jauh. Suatu berita dikatakan berita itu bagus itu apabila memiliki unsur-unsur ini. Nah, unsur-unsur ini dikenal dengan istilah adik simba. Adik simba itu berarti berarti apa peristiwanya yang terjadi dalam teks berita itu. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi, kemudian kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang terlibat dalam berita tersebut, kemudian bagaimana, mengapa peristiwa itu sampai terjadi, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ini adik simba. Kalau di unsur bahasa Inggris, berarti ada unsur 5W plus 1H. Oke, sudah dipahami anak-anakku, bisa dipahami. Coba kita analisis dari teks contoh berita tadi ya. Contoh berita tadi, ini materi berita yang di awal tadi. Contoh beritanya, menyesal tidak pakai masker. Kalau kalian perhatikan, kira-kira ini termasuk teks berita apa? Jenis teks beritanya termasuk jenis berita apa? Jadi berita langsung, berita interpretasi, berita yang mendalam. Karena ini kasus pandemi COVID ini masih berlalu begitu panjang, mulai dari tahun April kemarin ya, kita mulai dari April sampai sekarang, dan ini masih perlu dibahas kembali. Mungkin ini termasuk jenis berita yang butuh
pembahasan lebih dalam. Ini. Terus kemudian ciri-ciri teks beritanya. Menyesal tidak pakai masker. Judulnya unik apa tidak kira-kira? Betul, termasuk menarik sehingga tidak disebutkan langsung di situ menyesal tidak pakai masker. Yang membaca mesti bertanya, ingin membaca kembali siapa yang tidak pakai masker, kemudian kenapa kok tidak pakai masker, itu menimbulkan suatu hal rasa ingin tahu dari pembacanya. Kemudian bersifat faktual, ya masih bersifat faktual karena ini masih bahas tentang COVID. Kemudian menarik, bahasanya komunikatif, bisa diterima, mudah dipahami, ya ini. Terus kemudian dari unsur 5W-nya, coba diperhatikan dari unsur 5W. Ada unsur apa? Apa peristiwa yang terjadi dalam teks berita itu? Apa peristiwanya? Nah, ini berarti peristiwanya Paula Castillo atau seorang pekerja karyawan terkena COVID-19 karena tidak memakai masker, seperti itu ya. Kemudian berikutnya, di mana peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Ini mengeluhkan ini. Segera saja ia ke rumah sakit terdekat dari Medical City Hills, Texas, Amerika Serikat. Berarti berada kejadiannya di Amerika, rumah sakit Amerika. Kemudian apa tadi? Di mana tempatnya? Sudah. Kapan peristiwanya? Berarti tepatnya pada tanggal 27 2020. Mengapa peristiwa itu sampai terjadi? Mengapa Paulan itu sampai terkena COVID, terkapar COVID? Di situ dijelaskan dia tidak memakai masker saat bekerja sehingga dia bisa terpapar COVID. Terus kemudian apa lagi? Bagaimana peristiwanya? Nah, ini dijelaskan di sini. Kondisi Paula memang berat selama dirawat terkait COVID. Mentalnya juga menurun. Untungnya para perawat, terapis, dan dokter memberikan motivasi selama ia dirawat. Ia bisa berjalan kaki di hari ke-67 dirawat, tepatnya pada tanggal 30 Juli. Paula tak menyangka dirinya bisa terkena COVID. Ia menyesal karena tak mendengarkan pesan sang ibu yang memintanya untuk memakai masker saat bekerja. Jika aku mendengarkan ibuku untuk menggunakan masker pada saat yang sederhana itu, maka aku bisa menghindari semua, tutur Paula. Namun sebagai pekerja bank, aku selalu bertemu banyak orang dan baik-baik saja. Nyatanya salah, aku tertular COVID. Katanya menyesal. Salah satu petugas medis di rumah sakit tempat Paula dirawat, Dr. Hetal Rana, mengungkapkan bahwa banyak pasien muda seperti Paula yang tertular COVID. Unit COVID-19 di rumah sakit tersebut penuh dan petugas medis sampai kewalahan menerima pasien dengan beberapa minggu terakhir. Kami melihat banyak pasien meninggal, kata Rana. Kisah Paula yang mampu sehat kembali pasca terinfeksi COVID memberikan semangat dan energi lagi-lagi para tenaga medis di sana. Hal ini membuat energi kembali tentang pentingnya menyelamatkan orang yang kritis dan membantu seseorang dalam mengatasi COVID. Seperti itu ya anak-anakku. Nih berarti paling tidak pada kesempatan kali ini berarti sampean sudah paham apa yang dimaksud tentang pengertian atau definisi tentang teks berita, kemudian definisi teks berita, cirinya, terus unsur-unsur yang ada di berita. Sekali lagi kita bisa simpulkan dari pembelajaran kita kali ini sebelum saya akhiri. Nah, ada yang ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, berarti mari kita buat kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini. Berarti masih ingat yang disebut definisi tentang pengertian teks berita, yaitu teks yang berisi laporan tentang apa? Suatu peristiwa atau suatu kejadian tertentu. Beritanya bersifat faktual, ciri beritanya berarti beritanya bersifat faktual, kemudian bersifat aktual, kemudian apalagi menarik, bahasanya komunikatif dan mudah dipahami. Terus apa lagi? Cirinya apa lagi tadi? Ya, itu ya. Terus kemudian bagaimana unsur-unsur yang ada di teks berita? Apa saja unsur-unsur yang ada di teks berita? Ada teks,
unsur apa, di mana, adik Simba, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ya anak-anakku, saya kira pembelajaran pagi ini sampai di sini dulu. Nanti untuk LKPD-nya sudah saya kirim ke grup, nanti kalian tinggal mengerjakan lewat Google Form. LKPD-nya nanti berisi tentang teks yang sampai saya kasih teks, kemudian kalian mendefinisikan tentang definisi teks beritanya apa, kemudian cirinya apa, dan unsur-unsur dari teks berita itu apa. Nanti apabila ada beberapa hal yang kurang jelas atau kalian masih mengalami kebingungan, masih bingung untuk mengerjakan, kalian nanti bisa konsultasi dengan Bu Eri atau Jabri langsung ke saya. Anak-anakku, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan pembelajaran sehingga pembelajaran kita pagi ini berjalan lancar. Semoga kalian tetap semangat belajar, tetap meraih mimpi kalian, karena kita bisa, bersama kita bisa, SMP Negeri 1 Kedompring. Tetap semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.